Baik adik-adik sekalian, untuk kelas 1B D4 TKJJ, hari ini hari Rabu tanggal 9 November 2022, kita akan kuliah Mekanika Rekayasa 1 untuk pertemuan yang ke-6. Sebelum mulai, kita berdoa dan menyanyi lagu nasional 2 kali. Disilakan. Teman-teman, sebelum kita menyanyi, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu. Di saat ini kami telah berkumpul kembali akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita Lagu menyanyi apa? lagu yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Kunci mau. pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Beri salam. Selamat pagi, Ner. Selamat pagi, silakan duduk adik-adik. Duduk berdasarkan nomor urut yang Ner sok kirim di grup. Oke? Yang mengerti silakan duduk. Yang tidak mengerti nanti Ner kasih duduk, marskot jam dulu. Sudah? So duduk sesuai dengan petunjuk. Oke? Duduk berdasarkan petunjuk. Kalau dia pasangan so 2 atau 3, pilih aja yang mana dia mau. Ya. Di situ so sampai ke 19 mungkin. Ya. Sudah? Jadi materi kuliah kita hari ini kita akan memeriksa menghitung reaksi perletakan akibat beban terbagi rata. Nah, menghitung reaksi perletakan kalau beban terbagi rata dimulai pertama apa? Coba. Ya. Diulangi bagaimana menghitung reaksi perletakan untuk beban terbagi rata? Pertama apa? Pertama bereskan gaya. Mengapa mesti dibereskan gaya? Karena beban belum ada gaya. Beban mau jadi gaya, dia mesti ada titik tangkap dan garis kerja. Titik tangkap dan garis kerja itu didapat dari melukis garis berat. Tengah berarti. Sesudah itu kita cari besar dan arah, yaitu apa? Kalau besar dan arah kita cari luas beban. Sehingga R sama dengan Q kali L. Q kali L itu luas beban. Panjang kali lebar. Jadi bereskan tuh gaya, kemudian kita misalkan arah gaya, ya. Jadi jangan lupa misalkan arah gaya pakai warna merah, untuk beban pakai warna biru supaya dapat lihat. Dia punya balok pakai warna hitam. Sesudah itu kita masuk di persamaan keseimbangan. Baru ada kontrol keseimbangan, ya. Jadi sesudah ini nanti kita bahas cara menghitung gaya-gaya dalam. Oke?
Jadi saat ini kita masuk dalam materi hitung gaya-gaya dalam. Hitung gambar gaya-gaya dalam. Jadi untuk menghitung gaya dalam, jadi kita tinggal lanjut dari hitung reaksi perletakan akibat beban terpusat. Nah, hitung gaya dalam, syarat pertama adalah perjanjian tanda. Perjanjian tanda untuk gaya normal, gaya yang searah sumbu batang, apabila batang mengalami tarikan maka dia positif. Kalau dia mengalami tekanan maka dia negatif. Sedangkan untuk gaya lintang, gaya yang tegak lurus sumbu batang, apabila akibat gaya luar batang sebelah kiri terangkat dan sebelah kanan turun maka dia positif. Kalau sebelah kiri turun, sebelah kanan naik, dia negatif. Sedangkan untuk momen lentur, apabila balok melentur ke bawah, maka dia positif. Kalau dia melentur ke atas, dia negatif. Jadi itu syarat pertama untuk menghitung gaya dalam. Syarat kedua adalah arah tinjauan. Jadi arah tinjauan boleh dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Contoh pada soal ini kita kiri ke kanan. Dan perbagian. Misalnya bagian AC. Jadi bagian AC kita tulis daerahnya X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 4. Karena bagian AC jaraknya 4 meter. Kemudian kita mulai hitung. Gaya normal, gaya yang searah sumbu batang. Dari bentang itu kita lihat tidak ada gaya searah sumbu batang. Maka N pada penampang X sama dengan 0. Kalau hasilnya 0, tidak ada unsur apa-apa, maka dia konstan. Artinya tidak ada nilai X. Maka kalau konstan, satu titik yang kita cari, kita bisa melukiskan diagram gaya normal tersebut. Untuk gaya lintang, kita lihat ada satu gaya yang mengakibatkan gaya lintang, yaitu gaya VA. Ingat, tinjauan kita pada penampang X, jadi cuma A sampai X. Jadi hanya ada satu gaya, yaitu gaya VA. Jadi QX di bawah itu Q pada penampang X, maka gayanya VA. Karena akibat VA ini, maka batang akan mengalami naik sebelah kiri. Berarti dia gaya lintang positif. Nah, karena cuma satu gaya, maka cuma VA 10/9 ton. Tidak ada unsur X, maka dia konstan. Jadi berapapun besarnya X, dia tetap tidak berpengaruh. Jadi QAC sama dengan QCA. Q pada bagian AC sama dengan Q pada bagian CA. 10/9 ton. Sekarang kita datang ke momen. Jadi dalam perhitungan gaya dalam sebaiknya gaya lintang dulu baru gaya dalam. Karena baru momen. Karena gaya yang ada di gaya lintang itu akan mengakibatkan momen pada bagian yang dimaksud. Nah, satu gaya VA. Momen adalah gaya kali jarak. Jadi kita lihat gaya yang ada pada penampang X hanya ada VA. Jadi momen X adalah V kali X. VA kali X. Nah, positif atau negatif kita lihat. Akibat VA ini, balok akan melentur ke bawah. Berarti momennya adalah positif. Jadi harganya 10/9 kali X. Karena mengandung X pangkat 1, maka persamaannya disebut linear. Linear atau garis lurus. Nah, kalau konstan kita menghitung satu titik saja. Kalau linear kita harus menghitung dua titik, yaitu titik awal dan akhir. Nah, titik awal pada X sama dengan 0. Berarti momen berada di titik A. Kita kali 0 sama dengan 0. Sedangkan X pada titik C adalah X sama dengan 4. Persamaan momen kita ganti 4. Maka momen di titik C adalah 40/9 ton meter.
Kita lihat pada bagian berikut. Bagian berikut adalah bagian CB. Untuk menghitung, boleh kita hitung dari C ke B atau B ke C. Maka kita harus lukiskan arah tinjauan itu dengan X yang warna merah. Karena kita ambil B ke C, berarti X-nya kita panah ke kiri. Karena B ke C. Nah, B ke C itu daerah tinjauannya adalah dari 0 sampai 5. Atau lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita mulai. Normal, sepanjang batang BC tidak ada gaya yang searah sumbu batang. Jadi NX juga sama dengan 0. Maka gaya normal bagian BC dan CB itu sama dengan 0. Untuk gaya lintang tegak lurus sumbu. Jadi yang ada hanya satu gaya, yaitu VB. Jadi kita lihat gaya lintang pada potongan X hanya ada VB. Nah, VB ini tandanya negatif karena akibat VB batang sebelah kanan akan terangkat. Nah, perjanjian kita kalau batang sebelah kanan terangkat maka dia adalah negatif. Nah, jadi besarnya men 8/9 ton. Karena tidak ada X maka disebut konstan. Kalau konstan tidak dipengaruhi oleh unsur X. Jadi Q pada BC sama dengan Q pada CB. Hasilnya men 8/9 ton. Nah, kemudian momen. Nah, karena gaya yang ada cuma satu, maka momen X sama dengan VB kali X. Hasilnya positif karena balok akan melentur ke bawah. Jadi walaupun kita tinjau dari kanan ke kiri, tapi untuk perjanjian tandanya melihat lenturan balok. Jadi kalau balok melentur ke bawah dia positif. Jadi MX sama dengan VB kali X 8/9 kali X. Karena cuma satu unsur X maka dia disebut persamaan linear. Kalau linear berarti paling kurang 2 titik harus kita cari. Titik pertama X sama dengan 0, momen berada di titik B. Jadi kalau X sama dengan 0, momen berada di titik B karena tinjauan kita dari B ke C. Nah, kita isi dari persamaan X, MX sama dengan 8/9 X, kita ganti X sama dengan 0, maka momen di B sama dengan 0. Kita ganti X sama dengan 5, maka momen di B 8/9 kali 5/9 sama dengan 40/9. Nah, sesudah itu kita gambar. Nah, gambar gaya dalam, syarat pertama adalah skala gaya. Kita mulai, kalau gambar gaya normal semuanya 0. Gambar gaya lintang, skala gayanya dia ada 10/9 dan 8/9. Jadi kalau kita bikin 10/9 sama dengan 5 cm, maka karena persamaannya itu konstan, jadi kita sepanjang batang AC besarnya 10,9 konstan. Nah, persyaratan kalau dia positif gambar di atas dan arsir tegak lurus. Kalau negatif gambar di bawah dan arsir sejajar. Nah, kita lihat pada bagian BC, gaya lintang adalah 8/9 ya. Gaya lintang adalah 8/9. Nah, kalau kita mau gambar berarti skala tadi skala kita 10/9 sama dengan 5 cm. Jadi 8/9 berapa senti? Jadi 8/9 bagi 10/9 kali 5 sama dengan 8/9 kali 9/10 kali 5 berarti sama dengan 4 cm. Jadi gambar gaya lintang di bagian BC 4 cm dan negatif karena dia sebelah kanan itu yang terangkat. Nah, kalau negatif kita gambar di bawah. Jadi untuk gaya lintang positif gambar di atas, negatif gambar di bawah, arsirnya negatif. Dan kita lihat
besarnya kita taruh di ujung 8/9 dan sepanjang itu persamaannya konstan. Yang berikut adalah momen. Untuk momen hanya ada satu gaya. Jadi momen itu VB kali X. VB kali X mengakibatkan penampang melentur ke bawah. Jadi dia tetap hasilnya adalah positif. Nah, MX VB kali X 8/9 kali X. Karena ada satu unsur X, maka dia disebut linear. Kalau linear berarti garis lurus harus minimal 2 titik yang kita cari. Titik pertama X sama dengan 0, kita isi jadi 0. X sama dengan 5, jadi 8/9 kali 5 jadi 40/9. Nah, sesudah itu kita gambar. Jadi dari bagian AC momen di titik C juga 40/9, dari bagian CB bagian BC momen di C juga 40/9. Sesudah kita gambar dia melentur ke bawah, positif, gambar di bawah dan arsiran tegak lurus. Nah, yang perlu kita ingat, sifat perletakan sendi tidak menerima momen. Karena sendi hanya 2 gaya, yaitu gaya tegak lurus dan horizontal. Perletakan roll juga cuma menerima 1 gaya. Jadi sebelum analisa ini kita sudah tahu momen di titik A dan titik C harus 0. Dan sesudah kita cari memang momen di A dan momen di C 0. Jadi berarti apa yang kita cari ini sudah benar, ya. Demikian. Jadi kita akan akhiri kuliah kita untuk mata kuliah Mekanika Rekayasa 1. Saat ini kita akan berdoa, silakan. Baiklah, sebelum kita keluar dari tempat ini, mari kita berdoa. Mari berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami banyak berterima kasih karena berkat dan tuntunanmu sehingga hasil mengajar di tempat ini boleh selesai dengan baik. Ini menjadi doa permohonan kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Beri salam. Terima kasih. Sampai ketemu.